Sebelum lanjut ke cerita, jangan lupa like dan subscribe supaya tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Selamat berjumpa lagi kawan-kawan, para pemburu kisah. Malam ini bertemu kembali kita dalam My Story Zone. Jangan lupa siapkan headset, siapkan kopi. Tapi kalau ke belakang jangan pernah pergi sendiri. Oke, nantikan cerita kami. Halo sahabat pemburu kisah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Misteri Zone, kumpulan cerita-cerita misteri dari para kontributor maupun pengalaman pribadi. Dengan saya Pak Jack dan rekan saya Kang Surya, selalu menemani kalian dengan cerita-cerita horor misteri yang penuh dengan kejutan. Nah, di fragmen kali ini tentunya Kang Surya mempunyai sebuah kisah. oh iya Pak Jack. Ya, ini kisah dari teman saya sendiri. Kebetulan kemarin waktu main-main ke sana sempat nyeleduk punya kisah katanya. Dan ini kisah ini dari negara tetangga, tepatnya di Singapura ya Kang Surya. Iya, kebetulan teman saya stay-nya di sana. Dan ini mungkin akan menarik kalau dibawakan di Misteri Zone. Ya beliaunya kemarin sih bersedia fine-fine aja, cuman namanya minta, ya aku pingin berbagi kisah deh. Ya enggak apa-apa deh, yang penting ceritanya dibawakan dengan yang agak dramatis ya. Oke, siap. Oke, bisa dimulai Kang Surya ceritanya. Jadi ini sebenarnya cerita yang kira-kira tahun 2016 atau 2017 ini Pak Jack. Jadi ya beberapa waktu yang lalu. Waktu itu teman saya ini Gracia gitu ya. Dia kan kebetulan studi di Singapura, terus dia juga di sana tinggal bersama dengan ada keluarga di sana, ada familinya, mungkin tantenya itu stay di sana. Jadi ya mungkin permanen resident lah di sana. Jadi stay cukup lama. Dia juga karena ada familynya di sana, jadi ya dia lebih enjoy stay di sana. Kadang-kadang sampai jarang pulang ke tempat tinggal di Indonesia gitu. Jadi ya dinikmatilah selama studi. Selain itu dia juga punya kegiatan lain ya. Jadi kayak fashion review gitu. Kadang-kadang juga punya channel sendiri. Dia juga akhirnya ya aktivitas itu memang menuntutnya selain studi, malam harinya juga harus berkumpul dengan komunitasnya. Jadi ya nggak jarang kadang-kadang habis studi gitu punya banyak kegiatan lain sampai larut malam. Nah, memang selama ini sih dia memang tidak ada kendala ya, karena kebetulan mungkin karena di sana nyaman, kemudian fasilitas serba modern, jadi hampir tidak terpikir sama sekali akan ada hal-hal yang non teknis gitulah. Hal-hal mistis seperti ini sama sekali si Gracia ini tidak ada pemikiran ke arah sana. Jadi ya kadang-kadang waktu kemarin bertemu dengan saya, bercerita-cerita, ngobrol juga, ya dia awalnya tidak sama sekali tidak berpikir bahwa di tempat seperti itu ada hal-hal yang seperti ini gitu. Tapi akhirnya setelah sedikit mengalami hal itu, dia mulai sedikit berhati-hati. Jadi harus kadang-kadang pulangnya nggak terlalu larut lagi. Jadi ceritanya begini Pak Jack. Pada suatu malam dia itu ada kegiatan bersama teman-temannya ya. Jadi ya mungkin setelah kegiatan selesai mereka tidak langsung pulang, tapi ingin happy lah, ingin refreshing atau ya menghabiskan malam lah gitu. Nah, jadi waktu itu dia sama teman-temannya itu pergi ke di Singapura kan ada Clarke Quay gitu ya. Jadi tempatnya
mereka yang mungkin pengen menghabiskan malam, jadi ya mungkin nongkrong-nongkrong terus ya lihat pemandangan kan di tepi sungai Singapura gitu ya, Singapore River gitu. Jadi dia itu sama teman-temannya menghabiskan waktu malam itu di sana. Nah, ketika habis petang sampai dengan larut malam gitu, mereka beraktivitas di sana, terus juga berkumpul, bertemu teman-temannya, ya enjoy lah mereka. Terus teman-temannya yang lain juga berdatangan, janjian di area situ semua, berkumpul bareng, sampai akhirnya mereka itu berencana mungkin kongko-kongko itu sampai kira-kira tengah malam. Nah, kebetulan si Gracia ini waktu itu dia masih ada jadwal lain, karena esok paginya itu dia masih ada tanggungan beberapa hal yang harus diselesaikan. Jadi ya karena sudah terlanjur bersama grupnya, sama gengnya, dia ya akhirnya berpikir, oke lah aku mungkin ikut tapi tidak sampai malam gitu. Ya akhirnya dia pun mengikuti kegiatan bersama teman-temannya. Nah, akhirnya ketika menjelang malam mendekati jam 11 ya, biasanya memang Gracia ini kadang-kadang sih kalau dia lagi terlalu padat banyak aktivitas gitu, biasanya dia malamnya gitu mungkin nyari kendaraan, mungkin taksi atau apa gitu. Cuman waktu itu kebetulan dia berharap menggunakan kendaraan MRT, jadi istilahnya mending aku pakai kereta aja deh yang mungkin jam operasionalnya jam 11 kan sudah berhenti. Jadi dia berusaha sebelum jam 11 itu pamit sama teman-temannya. Ya karena mungkin enjoy dan lupa waktu gitu ya. Akhirnya dia baru menyadari beberapa saat lagi itu mendekati jam 11. Akhirnya karena waktu itu sudah pikirannya sudah, wah daripada nanti aku harus terlalu lama bersama teman-teman, mungkin ya mending aku balik duluan lah gitu. Akhirnya dia pun berpamitan sama teman-temannya, istilahnya minta izin dulu lah karena besok aku ada kegiatan lagi, jadi aku harus balik dulu gitu. Apalagi waktu itu mereka nongkrongnya kan di Clarke Quay kan dekat dengan stasiun MRT juga. Jadi akhirnya daripada dia harus berjalan jauh menyusuri area keluar, menyeberangi sungai mencari taksi atau apa, dia lebih memilih ke stasiun yang hanya beberapa langkah dari tempat mereka nongkrong gitu. Akhirnya dia pun mengemasi barang-barangnya, kemudian ya berjalan menuju stasiun. Ya memang sih kalau di Clarke Quay jam segitu memang puncak-puncak ramenya ya. Jadi ya banyak orang-orang yang having fun, terus juga di sana juga banyak orang-orang foto-foto, spot foto, karena kan tempatnya itu benar-benar sparkling lah, gemerlapan gitu. Jadi orang-orang yang nyari suasana malam yang heboh ya ke sana semua. Jadi begitu Gracia ini memasuki stasiun, langsung semuanya itu berubah. Dia baru menyadari ternyata ini sudah benar-benar malam, sudah syukur-syukur lah kalau dia dapat kereta malam ini. Waktu dia lihat di jamnya sih memang masih belum closing lah, stasiunnya masih belum close. Jadi ya kebetulan di sana kan mungkin masih on time ya, jadi beberapa menit pun sebelum waktunya pun masih ada kereta. Akhirnya Grace pun menunggu, dia turun ke bawah, kan stasiunnya itu kan agak turun ya di bawah tanah gitu. Jadi dia menunggu, stasiun itu memang sudah mulai sepi, dan di situ dia hanya ketemu sama penumpang lain itu cuma 2 orang. Jadi pasangan muda-mudi gitu ya, mungkin habis jalan-jalan, habis menikmati malam di Clarke Quay, tempat yang sama dengan dia. Akhirnya ya dia bertemu dengan 2 orang itu sudah mulai agak lega. Wah ternyata masih ada barengnya lah naik kereta malam ini gitu. Nah akhirnya tak berapa lama kereta datang. Jadi ya
syukur-syukurlah ada kereta datang gitu. Ternyata Gracia itu baru menyadari itu sepertinya kereta yang servisnya terakhir untuk malam itu, terakhir kali gitu. Akhirnya dia dengan 2 penumpang tadi masuk, gerbong itu sudah mulai sepi. Jadi ada sekitar 4 gerbong kereta itu sepi, hanya ada 1 penumpang. Jadi 1 penumpang bapak-bapak yang sudah agak tua gitu. Jadi ya akhirnya di dalam gerbong itu 4 gerbong itu hanya ada 4 orang saja. Ya karena kan kereta kan berjalan otomatis ya, tanpa masinis ya. Kalau saya sih pernah sih naik kereta pas kemalaman sendirian gitu ya merinding aslinya. Cuman waktu itu mungkin dia sudah terbiasa ya di sana ya. Jadi bertemu dengan 2-3 orang itu dia sudah merasa setidaknya masih ada penumpang lain gitu. Ya akhirnya kereta itu pun hanya menunggu sesaat kemudian berjalan. Ya di sana kan antar stasiun itu jarak tempuhnya kan relatif aja ya. Jadi rata-rata itu kadang-kadang hanya berjalan 5 menit sudah berhenti lagi karena ketemu stasiun. Apalagi dia juga jalurnya kan runtut. Kadang-kadang ya berhenti tukar stasiun atau gimana, yang penting selama masih dalam satu jalur yang dia lewati masih bisa berpindah-pindah stasiun. Nah waktu itu setelah dia dari Clarke itu berjalan, memang tidak berapa lama kereta pun berhenti lagi di stasiun. Nah Gracia ini berharap semoga sih ada banyak penumpang lagi gitu. Ternyata ketika berhenti di stasiun Dhoby-Ghaut itu hanya bapak-bapak itu yang turun. Jadi akhirnya dia bertiga. Ya sudah, kereta pun jalan lagi. Dia sih sebenarnya nggak terlalu jauh ya. Posisinya dia turun itu hanya tinggal 2-3 stasiun lagi. Tapi ya dengan bertiga di dalam kereta itu dia juga mulai merinding. Ya kalau Gracia sih cerita itu ya dia takutnya ya bukan, waktu itu belum kepikir takut ada penampakan atau apa. Dia hanya takut kalau tiba-tiba ya di sana kan nggak ada orang lain, siapa tahu dikerjai, diisengi oleh orang lain. Dia takutkan di situ. Walaupun di sana sudah banyak kamera sih sebenarnya sudah aman sebenarnya dia, tapi ya pikirannya memang imajinasinya mungkin melayang-layang ke arah sana. Akhirnya kereta itu berjalan lagi, kemudian berhenti di stasiun kedua. Di stasiun kedua inilah yang membuat Gracia merinding, karena 2 muda-mudi tadi ternyata turun di stasiun itu dan sama sekali tidak ada penumpang naik dari stasiun itu. Akhirnya Gracia pun merasakan dalam kereta malam-malam sendiri beberapa meter di bawah tanah. Ya rasanya seperti itulah. Ya mungkin dia pernah sekali 2 kali, tapi ya mungkin entah kenapa pada malam itu dia merasa ada sesuatu yang berbeda. Akhirnya Gracia pun berjalan mencari tempat yang agak berdekatan dengan pintu. Jadi membiarkan kereta itu berjalan sendiri. Ya bayangan dia waktu itu seandainya tiba-tiba listrik padam, dia kemudian berhenti di bawah tanah seperti itu sendirian, gak ada orang lain. Ya walaupun itu kalau di sana kayaknya sih gak mungkin ya, agak sulit karena di sana kan agak bagus gitu sistemnya. Jadi ya bayangannya cuman itu, tiba-tiba mogok atau berhenti seperti terjebak dalam lift lah rasanya. Tapi ini beberapa meter, puluhan meter di bawah tanah. Tapi yang dikhawatirkan Gracia ini tidak terjadi. Jadi kereta itu berhenti di stasiun Farrer Park ya, di mana dia harus turun waktu itu, pergi ke tempat tinggalnya. Dia pun merasa lega. Keluar dari kereta, kondisi stasiun di bawah tanah itu benar-benar sepi. Beberapa lampu sudah dimatikan, dan Gracia begitu turun, dia tahu bahwa stasiun ini sebenarnya sudah close. Jadi kalau di sana mungkin stasiun close itu mungkin ya orang masih bisa keluar masuk stasiun pakai kartu gitu ya, tapi kereta sudah nggak ada yang lewat. Jadi ya, akhirnya Gracia pun ya oke lah, mungkin memang benar-benar sepi gitu ya. Bahkan sampai eskalator untuk naik
keluar dari stasiun pun sudah mati. Beberapa lampu juga dipadamkan, termasuk area toilet pun juga sudah padam. Gracia pun berjalan menaiki eskalator itu ya. Dia kan pakai kayak sepatu-sepatu kets yang buat running biasanya. Jadi ya bunyi langkahnya tidak terlalu terdengar. Ketika dia naik eskalator itu kan lagi dimatikan ya. Jadi langkah kakinya itu seperti ada yang ngikuti gitu. Tapi langkah kakinya yang ngikuti itu bunyinya agak beda. Jadi kayak dipukul-pukulkan gitu. Keteplak kayak suaranya kuda berlari gitu. Dia agak heran. Perasaan tadi turun dari kereta nggak ada orang lain. Ini kok sepertinya ada yang berlari di bawah ya. Dia menengok ke bawah, ya tidak ada apa-apa. Semua temaram, redup, lampunya juga hampir mati. Dia akhirnya membuang jauh-jauh pikiran negatif itu. Akhirnya dia terus naik eskalator, kemudian berjalan melewati lorong menuju pintu keluar. Nah, lorong itu memang agak panjang dan lampunya memang sebagian dimatikan. Jadi ya setengah-setengah temaram gitulah. Dia berjalan sambil menyiapkan kartunya, kartu yang elektronik itu supaya untuk ngecek keluar masuk stasiun itu. Nah, pada saat itulah dia baru menempelkan kartu. Tit, sudah nyala. Suara itu ada lagi. Seperti berlari, seperti suara kuda berlari gitu, keteplak. Tapi cepat. Akhirnya Gracia pun terdiam. Suara itu dari belakangnya di mana dia tadi keluar dari eskalator. Ketika dia menoleh di lorong, itu seperti ada ada bocah kecil gitu, cewek. Ya, itu hanya sosok bayangannya saja karena kondisinya kan gelap. Jadi dia itu melihat seperti ada bayangan cewek tapi masih anak-anak, kira-kira usia 3 tahunan lah. Nah, jadi sosoknya itu seperti itu, cuma memakai dress yang terusan tapi tidak terlihat warnanya apa karena gelap ya. Terus rambutnya itu seperti dikuncir 2. Jadi mirip tokoh-tokoh anak-anak di film kartun gitu. Tapi sosok itu diam, kok tidak berlari lagi. Gracia waktu itu berpikir, ini anak siapa gitu. Apakah ini mendekati acara Halloween, biasanya kan ada prank atau ada apa. Dia waktu itu sama sekali nggak berpikir yang aneh-aneh karena ya dia itu waktu itu pikirannya paling ini cuma prank paling. Dia mikirnya begitu. Akhirnya karena merasa tidak aman, dia itu mau melihat di samping pintu tempat dia cek kartu kan ada kayak pos. Jadi pos itu biasanya ada petugas tempat dia berjaga sekaligus melayani top up kartu. Bentuknya itu seperti pos ukuran 2x3 full kaca gitu. Dia mencoba minta bantuan ke sana, barangkali ada anak-anak yang mungkin tertinggal sama orang tuanya atau apa. Dia mau minta tolong. Ternyata di dalam pos itu sudah close. Petugasnya sudah pulang, lampunya juga sudah dipadamkan. Tapi untungnya ada cahaya di dalam pos itu. Cahaya itu bukan dari lampu, tapi dari beberapa monitor yang menyala, kira-kira ada 8 atau 10. Itu monitor CCTV, tempat memantau semua area penjuru stasiun. Nah, pada saat itu entah Gracia antara sadar dan tidak sadar ya, dia itu melihat bahwa di salah satu monitor dia lagi berdiri. Berarti memang ini on time, real time saat ini. Dan ketika dia menengok ke arah posisi lorong tempat di mana dia tadi keluar dari eskalator, kosong, sepi. Gracia memastikan lagi untuk melihat ke belakang. Sosok itu masih ada, berdiri, diam, tapi yang di layar tempat dia melihat itu hanya gelap, tidak ada sosok lain. Dan Gracia semakin merinding ketika sosok yang seperti anak itu tiba-tiba setengah antara berjongkok atau menekuk kakinya, kemudian mulai berlari, dan suara itulah yang berbunyi keteplak seperti suara larinya kuda itu tadi.
dan anak itu larinya tiba-tiba tidak teratur gitu, seolah-olah berlari menuju ke arah Gracia. Akhirnya Gracia pun ketakutan, dia terus berlari meminta pertolongan keluar dari stasiun. Dan untungnya di area luar itu masih ada banyak orang berlalu larang. Dia pun akhirnya mencoba mendekati seseorang untuk meminta bantuan, dan orang itu pun merespon. Dia juga menanyakan, tempat tinggalnya di mana? Dekat dengan sini. Ya sudah, nanti kita antar aja, kita bantu. Untunglah ada beberapa orang yang berbaik hati menemani dia mengantar sampai ke apartemen tempat tinggalnya. Dan akhirnya sampai saat ini Gracia pun kalau terlalu malam, pulang terlalu malam gitu, mungkin dia pesan pesan taksi online mungkin ya. Kemarin ya akhirnya dia menghindari lah pulang terlalu malam dengan kendaraan-kendaraan yang tidak, dalam artian itu dia sendirian di dalam, itu akhirnya dia takut. Jadi begitu ceritanya Pak Jack. Iya, namanya juga penampakan Kang Surya ya. Itu tidak tidak mengenal tempat sebenarnya. Ya mungkin kebetulan aja, mungkin dia waktu itu terlalu lelah atau apa sehingga mudah melihat hal-hal seperti itu. Iya, tapi dimanapun pasti ada seperti itu. Sebenarnya dimanapun ada Pak Jack. Saya pun juga sering mengalami gitu. Jadi mungkin di lain waktu saya kisahkan beberapa penampakan yang tidak di area kita, bukan di tempat kita. Jadi sosok-sosok yang mungkin berbeda dengan apa yang hantu-hantu atau penampakan yang kita temui di tempat kita gitu. Ya mungkin gini Kang Surya, kalau di Singapura kan rata-rata orang sudah mengandalkan teknologi ya, dan mungkin kalau nggak masuk dalam pemikiran dia ya nggak, kurang percaya. Tapi sebenarnya di sana ya kuntilanak masih ada Pak Jack. Masih ada. Mungkin lain waktu saya kisahkan ya. Betul. Bahkan ini Gracia waktu cerita ke teman-temannya, dia malah dibecandain. Makanya kalau habis studi, habis aktivitas banyak, sore itu istirahat, jangan diteruskan sampai larut malam. Akhirnya ya gini, kamu halusinasi katanya gitu. Kang Surya kan pernah kan naik MRT sendirian waktu itu? Ya sering, tapi setelah kemarin si Gracia cerita kayaknya enggak deh, saya kayaknya merinding juga Pak. Oke, sahabat berkisah, tadi cerita dari temannya Kang Surya. Siapa tadi Kang Surya? Mbak Gracia yang tinggal di Singapura, dan cerita tadi merupakan pengalamannya waktu di salah satu stasiun MRT di Singapura. Oke sahabat, jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Dan jangan lupa saksikan terus Mystery Zone, karena akan banyak cerita-cerita seru dan misteri. Sampai jumpa di fragmen selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.